penodaan itu seperti apa gitu, apa yang diwandakan gitu. Kalau itu satu kajian buat dia dan dia punya referensi, dia punya background, ya tidak bisa dikatakan itu penodaan. Kecuali yang tidak punya background, ngomong sendiri, contohnya salah satu yang Muhammad Kece contohnya, itu jelas-jelas dia bilang itu melecehkan. Contohnya yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi diganti dengan kata lain. Iya kan? Nah ini jelas-jelas, padahal itu doa kan? Nah itu penistaan. Jadi nggak bisa apple to apple gitu. Dan Muhammad Kece kalau dimasukkan penyebaran, dia menyebarkan. Memang iya. Karena dia masukkan di channel dia. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menyebarkan. Jadi itu yang perbedaan antara Ustadz Yahya Wallauni dan Muhammad Kece ya. Pasal 28 ayat 2 itu adalah penyebarannya. Siapa yang menyebarkan maka dikenakan ya. Dan Ustadz tidak menyebarkan. Jadi satu baik yang mengambil maupun yang menyebarkan bukan Ustadz. Oleh sebab itu saya juga bingung kenapa dikenakan pasal itu gitu loh. Dan itu juga ada pernyataan ya di dalam pasal itu ada istilah sengaja dan tanpa hak, dan itu tidak bisa dipisahkan. Sengaja dan tanpa hak. Jadi jika seorang dai berbicara di masjid dan sebagainya, dia berhak. Contohnya ada ustadz yang berbicara hukum kisos bahwa orang bunuh harus dibunuh dan sebagainya, tapi di masjid dia bercerita hukum Islam, hukum Al-Quran, tidak bisa dikatakan itu ujaran kebencian. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Seperti Alfian Tanjung kemarin itu, kenapa dia lolos itu diantaranya itu dia berhak karena dia pengkaji kan. Bahkan 25 tahun dia mengkaji itu kan. Itulah salah satu alasan kenapa dia bebas waktu. Beliau ini kan mu'alaf ya. Tadinya tahun berapa masuk Islam? Saya tidak tahu persis. Cuma yang jelas dia itu mu'alaf. Sebelumnya itu dia kan beragama Kristen kalau nggak salah ya. Kemudian dan dia pun juga seorang ahli di bidang agamanya itu. Bahkan pernah mendirikan gereja di Irian dan sekolah di Irian dan sebagainya masalah itu. Ya kan beliau itu teologi juga gitu, ahli agama gitu. Sehingga dia tahu persis gitu apa yang ada di situ. Kemudian di Al-Quran dan sebagainya gitu. Itu kalau suatu perbandingan contohnya di dalam eksklusif di masjid bukan heterogen ya. Nah, itu saya pikir sah-sah saja. Karena kalau ditujukan kepada audiensnya yang sifatnya homogen. Dan sebenarnya yang menyebarkan itu siapa? Sampai sekarang kami tidak tahu. Makanya kami sebenarnya karena beliau ditangkap kami belum tahu. Kemudian kami juga belum tahu bukti-bukti apa yang dipunyai. Karena kalau sudah bukti itu menurut undang-undang ini harus jelas gitu loh. Bahkan menurut Perkap Kapolri ya, kalau memang ada barang bukti untuk jadikan alat bukti yang sah, itu kalau nggak salah Perkap nomor 10 tahun 2009 itu peraturan Kapolri. Pasal 1 ayat 7 jelas bahwa untuk menjadikan barang bukti itu menjadi alat bukti itu harus di laboratorium forensik, harus melalui verifikasi, dan itu pun untuk mentersangkakan yang bersangkutan ini harus diverifikasi dulu benar nggak buktinya ini. Nanti orang tersangka ternyata buktinya bukan ini kan aneh. Nah kebanyakan dalam sidang-sidang ini tidak. Di tengah-tengah itu baru ada buktinya. Laboratorium. Jadi yang awalnya cuma modal laporan orang dan screenshot biasanya. Itu aja. Ya biasanya kan begitu. Jadi kadang-kadang laporan kemudian ditangkap, HP-nya disita, malah HP-nya itu yang diverifikasi. Pertanyaan saya, lah yang untuk mentersangkakan itu bukti apa? Ketika dia pada waktu status tersangka itu kan harus ada 2 alat bukti. Nah kalau yang di laboratorium itu bukan alat bukti dari pelapor, barang bukti dari pelapor. Barang bukti dari pelapor. Nah apa? Karena 1 bulan, 2 bulan baru ada laboratorium. Itu pun dari HP atau laptop dan sebagainya adalah milik tersangka yang sudah ditangkap. Nah ini yang jadi pertanyaan dan selalu kami tanyakan di hakim itu. Di persidangan selalu kami uji itu. Gitu. Kemudian ada lagi biasanya mereka itu menggunakan screenshot foto untuk melapor. Ya kan? Memang boleh di dalam undang-undang anti, tapi di dalam pembuktian, di verifikasi harus dapat diakses menggunakan internet. Jadi kadang-kadang nggak bisa. Mereka menggunakan flash disk. Mana bisa flash disk diakses ke internet? Pasal 6 itu yang jelas mengatakan informasi dan dokumen elektronik itu dianggap sah. Sekali lagi bukti itu jika dapat diakses secara utuh dan dapat dipertanggungjawabkan, bukannya HP si tersangka gitu. Tapi selama ini yang diuji itu selalu HP tersangka. Pertanyaan kami berkali-kali, artinya dia ngambil screenshot ya kan, bisa dari HP, bisa dari laptop. Yang laptop yang bersangkutan dia sendiri. Misalnya saya saya print yang laptop ini harus bisa diakses untuk laptop. Buktinya biasanya melaporkan dengan bukti. Buktinya kan saya ambil dari sini. Dari situ. Ini kan bisa, berarti saya harus dicek di sini kan, apakah bisa harusnya disita dong kalau barang bukti. Pembunuhan contohnya ada pembunuhan pakai pisau. Setelah berapa hari penyidik ini datang ke rumah beliau ketemu pisau dapur, itu yang diuji gitu. Ini kan pisau yang digunakan itu sebagai barang bukti yang diajukan oleh itu gampang sederhana. Intinya adalah misalnya kalau saya melapor
ini screenshotnya, printnya. Nah ini alat yang saya gunakan untuk mengaksesnya. Silakan disita. Silakan disita. Oke, ya itu sangat teknikal ya. Ya tapi itu menentukan. Iya, tapi krusial lah. Iya, krusial ya, Bung Alkiat tadi ya. Itu kan tadi bicara mengenai menyebarkan rasa kebencian, ya. Ujaran kebencian. Begitu. Tadi kan dalilnya yang harus kita lihat itu adalah siapa yang menyebarkannya. Dan Bung Al-Kafiri mengatakan yang one thing for sure, bukan Ustadz Yahya Waloni. Jelas. Itu jelas, bisa dipastikan. Iya, kan? Kalau beliau bicara dakwah, masa beliau foto sendiri? Ya, oke. Iya kan? Ya. Masa dia selfie kan? Oke. Dan Bung ingin mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tuh, ya itu adalah ilmu dia. Iya. Oke. Jadi dia punya kapasitas, ada referensi, kapasitas untuk mengatakan itu. Ya. Oke. Ya seperti seorang dosen berbicara di kelas, masalah sesuatu perbandingan agama dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang lain yang menyebarkan. Iya. Oke. Tapi kan di dalam pasal 156 itu beda lagi. Iya. Bukan menyebarkan, tapi penodaan. Yang terkait dengan mengeluarkan perasaan. Iya. Ya kan? Ya, bukan penyebarannya, tapi mengeluarkan perasaan yang bersifat permusuhan atau penyalahgunaan atau penodaan. Artinya kita nggak bicara lagi siapa yang menyebarkannya, tapi kalau saya mengeluarkan ujarannya, mengeluarkan perasaan saya, mengeluarkan pikiran saya bisa dianggap melakukan penodaan. Jawabannya apa, Bung? Kan sekali lagi ada di depan umum kan istilahnya, depan umum ya. Kalau di masjid itu kan khusus, bukan umum kan, eksklusif, satu pengkajian, satu yang mana yang dinodakan kalau dia punya referensi, dia punya ilmu, dia punya alasan. Karena beliau ini kan mantan orang yang mengkaji, gitu loh, mengkaji agama sebelumnya itu, dia paham banget gitu loh, apa yang isi-isi seperti itu, ya kan? Nah, menurut beliau kan, ya itu bukan asli. Ya banyak referensi lah yang menurut beliau itu yang bukan asli itu, beliau bisa buktikan gitu sebagai ahli. Oke, tapi saya ingin berempati ya dengan masyarakat yang katakanlah terkena perasaan itu, katakanlah agama tertentu misalnya. Kalau dia mendengar itu kan dia bisa tersinggung. Kalau kita sudah bicara soal ranah agama dan di tempat khusus seperti itu akan saling tersinggung. Maaf, seperti ada satu agama yang menyatakan kalau orang tidak beragama mereka dikatakan domba-domba sesat contohnya. Oke. Ya kan pasti tersinggung. Bukan domba sesat lagi. Tapi karena itu ranah agama mereka, ya seharusnya sah-sah saja kan begitu. Sama seperti orang tersinggung ketika dibilang kafir. Kira-kira kafir. Nah ini menarik. Kadang-kadang kalau orang dibilang kafir itu dia nggak tahu arti kafir sebenarnya. Contohnya kafir itu domain orang Islam. Kalau orang keluar dari Islam, bukan Islam disebut kafir. Orang keluar dari Islam itu disebut murtad. Kemudian kalau orang dari bukan Islam masuk Islam itu disebut mualaf. Itu domain Islam. Tapi kalau kita lihat di kamus bahasa Indonesia yang disebut kafir itu adalah jelas-jelas orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Coba lihat. Itu bahasa Indonesia loh, belum Al-Quran. Ya kan? Ya kalau orang bukan Islam dikatakan kafir, kemudian mereka tersinggung, ya sebenarnya dapat hidayah menurut saya. Berarti dia nggak mau gitu dikatakan tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Oke. Ngerti maksudnya? Iya. Artinya justru positif. Positif. Ya kan? Gitu. Karena saya ini siapa bilang saya kafir, tidak percaya Allah dan Rasul? Saya tidak kafir, saya percaya Allah dan Rasul. Oke, itu another story ya. Tapi ya lanjutan gimana pasal 156 tadi? Ya begini, artinya kalau dia di penodaan itu seperti apa gitu, apa yang dinodahkan gitu. Kalau itu satu kajian buat dia dan dia punya referensi, dia punya background, ya tidak bisa dikatakan itu penodaan. Kecuali yang tidak punya background, ngomong sendiri, contohnya salah satu yang Muhammad Kece contohnya, itu jelas-jelas dia bilang itu melecehkan. Contohnya yang dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi diganti dengan kata lain. Iya kan? Nah ini jelas-jelas, padahal itu doa kan? Nah itu penistaan. Jadi tidak bisa itu gitu. Oke. Dan Muhammad Kece kalau dimasukkan penyebaran dia menyebarkan. Memang iya. Karena dia masukkan di channel dia. Dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang buat, dia sendiri yang menyebarkan. Jadi itu yang perbedaan antara Ustadz Yahya Waloni dan Muhammad Kece ya.